Oh ya, sudah diupdate ya Pak ya? Oh enggak, soalnya waktu saya cek itu belum diupdate. Oh ya udah Pak, oke Pak. Ya oke ya, makasih ya Pak. Kenapa bro? Sibuk amat. Data BSU gua kan, jadi ceritanya nih gua cek iseng-iseng. BSU, lu tau kan BSU? Itu kalau nggak salah yang bantuan subsidi ya? Nah, pas gua cek ke SSO BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan, ternyata kan gua ini termasuk salah satu kriteria ya. Nah cuman udah beberapa bulan ini, hampir sebulan lah kalau nggak salah lah ya. Hampir sebulan itu data gua harus diperbarui terus. Nah makanya tadi ARD gua telepon, datanya udah diperbarui kok. Ya gua bilang ini gua cek aja belum diperbarui gitu loh. Oh, info-info bantuan gitu KRD kan, bener kan ya? Iya kalau BSU, khusus untuk BSU, karena itu menyangkut ketenagakerjaan bos. Oh berarti kalau lu udah kayak HRD ya mungkin sistemnya lagi crowded apa lagi down kali brother. Nah bisa juga sih bro. Oh iya, BTW lu dapat juga nggak? Nah gue nggak tahu bro. Mungkin gue di hitungannya adalah warga yang berkecukupan. Anjay. Beda Sultan anjay. Tapi nggak sih bro. Sebenarnya kalau menurut gue gue pengen batuk bro, mengingat karena nama gue nggak dapat bro bantuan. Kalau tadi gue juga pengen tahu gue tuh dapat apa enggak sih sebenarnya. Cuman gue nggak tahu ya, kayak misalnya gue tuh kebingungan bro, aksesnya gimana bro. Jadi gini bro, untuk bantuan sendiri lah ya, itu kalau nggak salah itu ada beberapa, ada UMKM, BSU, lalu ada dan sebagainya. Gue dengar banyak sih, gue gagal lupa. 7-10 kalau nggak salah. Ya, mungkin nanti kita kasih datanya ya buat teman-teman ya, nanti datanya menyusul. Jadi gini bro, kalau lu kan tadi lu bilang gue bingung nih gue mau ngeceknya kemana. Contoh, kalau lu untuk UMKM lu bisa langsung cek di link, ya kan, di link itu udah ada linknya. Lalu kalau seandainya nih lu mau cek masalah ketenagakerjaan BSU tadi ya, itu juga lu sama, lu bisa cek di link ya kan. Cuman masalahnya gini bro, kalau misalkan ya ini nggak ada datanya, yang lu bingung nih mau ngecek kemana, itu masalahnya bro. Kan itu problem sih brother. Ya, karena memang kalau lu tanya, gua nggak tahu ini, gua ini bicara kebingungan yang memang terjadi selama ini ya bro. Akses bertanya itu ya mungkin tidak semua orang juga tahu. Betul. Kayak gue pribadi kan nggak mungkin diumumkan. Ya gue membaca pengumumannya kadang-kadang juga setelah sekelebatan muncul di media sosial gitu loh bro. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya ya pasti hal ini juga dialamin sama orang-orang lain ya. Maksudnya kayak lu gini kan termasuk, gue yakin sih cukup banyak juga sih yang dapat ya, tapi yang nggak dapat juga banyak bro gitu loh. Iya, jadi gini sih bro, kalau seandainya ini kan banyak yang nggak dapat nih. Kalau untuk bantuan sosial yang kan sekarang tuh udah banyak tuh yang dikasih ke RT, distribusi dari RT RW lah ya. Itu biasanya kalau memang lu nggak termasuk atau lu dapat nggak sih? Nah biasanya itu lu bisa tanya langsung ke RT-nya. Cuman bro, kadang nih ada juga nih ya, data penerima bansos itu bermasalah. Ya kan? Ada loh, gue sempat lihat artikelnya ya. Jadi kalau nggak salah itu isi artikelnya itu gini ya, kalau nggak salah ya, ya kan ini judulnya, data penerima bermasalah, cerita warga, jangankan dapat bantuan, di data aja nggak pernah. Nah berarti di sini ada miskomunikasi nih, ada kesalahan, ada missing link lah ya. Nah gue nggak tahu nih kesalahannya ini ada di mana, apakah dari RT-nya atau dari warganya? Kenapa dari warganya bro? Karena gini bro, ini banyak di lapangan ya. Ini banyak contoh orang yang ngontrak. Banyak nih orang ngontrak pindah dari RTA ke RTB. Lalu di RTB-nya ini dia itu nggak lapor. Ngerti gua. Dia nggak lapor bro. Ngerti. Ya kan? Dia nggak lapor. Artinya ketidaksampaian bantuan sosial ini memang salah satu faktor cukup besarnya adalah karena data-data yang ada selama ini bukan juga karena disengaja, tapi ya memang data itu mungkin tidak sempat direkap dengan secara keseluruhan lah ya. Betul, itu bisa jadi. Gue masih terima sih itu, cuman yang kadang-kadang gue merih itu ya bro, maksudnya gini, ini kan kita lagi kesusahan ya semua orang ya. Kayak pandemi ini banyak yang susah, lo butuh makan lah bro. Gue kadang-kadang mikir gini, kok masih ada ya, kok bisa terjadi? Ya gue, lu tahu lah pasti ya kasus yang
yang keren banget itu loh, gila. Yang menteri sosial kita ya kan. Yang kasus korupsi. Iya, kasus korupsi gitu. Gue sih gak mau bahas detailnya karena beliau juga udah dijatuhkan hukuman lah ya. Cuman gue kayak agak meri aja gitu loh kalau ya gini ya, maksudnya kan gini bro. 2 tahun ini kan termasuk kita nih ya kayak gua malu kan swasta lah ya, kita kan dipotong gaji segala macam gitu kan. Sedangkan yang namanya pemerintah ini kan mau tidak mau kan gue yakin mereka ya apalagi menteri kan nggak mungkin dipotong gaji bro. Bisa jadi juga sih kan. Bisa jadi. Maksudnya kan dia sebagai ya di luar daripada dia jabatan dia menteri lah, ini kan termasuk orang yang kalau gue baca-baca dia juga orang yang sangat punya usaha banyak bro ya, gitu. Betul, dan usaha juga. Ya gue nggak habis pikir aja gitu kalau dana sosial bro, dan artinya orang lagi butuh makan, lagi butuh perut lah ya untuk bertahan hidup tuh dikorup bro gitu. Gila gak sih? Ya kalau gue sih itu sih ya gue level menteri lah kita menteri lah, gue nggak bisa komentar apa lah. Cuman gini bro, yang sangat disayangkan itu gini ya, kayak RT atau RW ya bro, itu gue sempat baca juga artikelnya, melakukan pungli. Jadi setiap warga yang mau ngambil bantuan sosial itu harus bawa duit, istilahnya gini deh. Pak, Ibu misalkan jangan lupa ya bawa duit, dipatokin gitu loh bro, entah 10.000 entah 20.000. Gue mikirnya gini, gue lagi susah, kita lagi susah, kok lu bisa tega gitu loh. Mungkin karena alasannya gini kali ya bro ya, mungkin karena alasannya gini, mungkin ini bisa jadi ya, bisa jadi kan saya capek mas angkatin beras dari sono ke sini, kita harus sewa gerobak, kita harus sewa ini, kita harus sewa itu. Ya pertanyaan gue gini, emang RT itu atau RW itu emang gak punya kas? Iya sih. Tapi memang ini topik yang sensitif sih brother. Kenapa gue bilang topik sensitif? Karena bicara korupsi ini atau penyalahgunaan kebijakan ini kan, korupsi itu kan bukan cuma duit ya bro, tapi korupsi kebijakan ya. Sebenarnya terjadi di semua negara bro. Kalau nggak salah itu ada researchnya, bahkan sampai mereka bikin namanya Corruption Perception Index. Jadi artinya negara maju aja itu ada terjadi korupsi. Jadi memang bukan hal yang mudah brother. Kenapa? Karena ya kalau kita bilang ada banyak alasan orang korupsi, karena kekurangan bisa, tapi ada juga orang korupsi karena bukan karena kekurangan bro, gaya hidup. Ya kalau gaya hidup agak ekstrim sih, cuman mereka apa ya namanya bro, udah adiksi itu gini, kan orang adiksi kan bukan cuma kepada narkoba ya bro. Ya namanya juga udah enak gimana sih? Mereka merasa pada saat mereka melakukan itu mereka punya power lebih. Ada bro, itu ada yang seperti itu. Ya makanya kan tadi gue bilang juga kan, gaya hidup. Kenapa? Gimana ya caranya supaya gue itu bisa beli mobil mewah? Dengan cara yang instan ya. Ya contoh gue katakan ini contoh. Yaudah kita markup aja harganya. Ya kan itu bisa banyak kemungkinan lah ya. Cuman kan gini loh bro, masalah korupsi ya. Sorry gue bahas masalah korupsi. Berapapun yang lu korupsikan, lu korupsi 2 miliar, 5 miliar, itu untuk perut lu dan keluarga lu misalkan. Tapi lu nggak pernah mikirin 1.000 orang itu bagaimana nasibnya dari 5 miliar itu. Nggak kasihan apa? Ya itu, ya makanya gue bilang mau lu lagi-lagi gini, gue bukan gimana bro. Ini topik yang sangat sensitif. Kenapa? Karena bisa banyak orang yang tersinggung juga karena kita bahas ini, atau bisa banyak juga orang yang merasa ya gue pengen dibahas dong korupsi gitu, karena kita butuh keadilan. Konteksnya begitu. Apalagi di tengah pandemi ini, di mana kita semua butuh harapan lah ya, bahwa ya pemerintah atau teman-teman kita yang bekerja atau saudara kita yang bekerja di pemerintahan itu sebagai wakil kita atau sebagai kata rakyat ini kan dipimpin lah sama mereka ini, jangan melakukan korupsi lah gitu loh, karena ini udah susah nih dengan aturan yang mau tidak mau ya gak ada yang bisa kita salahin gitu. Gak ada yang bisa. Ya itu dia, makanya gue bilang karena ini sangat sensitif, gue gimana ya ngomongnya ya memang gue juga gini, kalaupun nanti gue jadi pelayan publik, gue juga belum tahu ya bro, tapi gue percaya satu hal, ini tuh kita harus latihan bro. Artinya kita latihan dan memaafkan, artinya gini ya, kita kayak tadi kata kunci yang lu bilang, empati. Bahwa gue berusaha ngerti lu kan ya harusnya dia mikir dong, kita udah lagi susah, gaji dipotong, kok masih minta pungli atau apa yang tadi lu ngomong, ada kas segala macam. Itu sih kalau gue bilang ya bro, memang kita harus ngelatih empati. Ya namanya empati itu kan gak langsung muncul ya brother. Enggak langsung muncul bro. Itu sih kalau menurut gue. Semua itu kan harus dibalikin lagi ke diri kitanya masing-masing. Betul. Ya sekalipun misalkan korupsi itu banyak loh bang ya. Yang tadi gue sampai lagi nih, korupsi itu banyak. Kita jangan melulu korupsi itu diindikasikan ke pemerintah, jangan. Betul. Tapi korupsi itu banyak.
baik di pemerintah, baik di swasta, kerja, di swasta dan lain sebagainya itu ada. Pasti ada. Itu bro. pasti ada. Pasti Bagaimana cara menghilangkan? Ya itulah balik lagi ke sadarannya masing-masing. Betul. Ya kan? Ya. Memang ya kita cuma bisa berharap ya. Berharap. Kita pun sama, kita juga berharap latihan nih, saling mengingatkan. Jadi ya buat teman-teman yang kebetulan lagi lihat kita bahas ini, ya semoga kita bisa saling latih empati kita, lebih aware lah, lebih aware ya, dan ngingetin teman-teman saudara kita atau keluarga kita yang kebetulan ada di posisi yang mereka punya kebijakan. Yang bisa bantu banyak orang. Betul. Supaya diberikan terus, dan kita doakan hati nuraninya tetap jalan, brother. Betul. Hanya itu, brother. Hanya itu. Karena kita nggak bisa salah-salahan, bro. Karena sistemnya udah gimana ya, kalau kata Bang Napi, kalau lu ingat ya, kita ingat kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tapi karena ada kesempatan. Nah, jangan-jangan memang sistemnya membuat banyak kesempatan, bro. Ada celah kesempatan. Nah, bisa jadi. Ya kita tetap berharap positif lah. Artinya gini, kita berharap yang terbaik. Oke, betul. We expect for the best. Kita berharap yang terbaik, tapi kita menyiapkan hati untuk yang terburuk. Betul. Ya dong. Kenapa? Ya karena ya manusia, bro, sumber salah. Betul, setuju. Kita nggak bisa menghakimi kita. Nggak bisa. Dan poin lagi nih, satu poin lagi ya dari gue ya. Ya kalau misalnya ada yang nanya kapan sih Indonesia bebas korupsi? Tergantung generasinya. Bukan. Salah gue. Gimana? Menurut lo kapan, bro? Menurut gua, kapan Indonesia benar-benar nggak ada korupsi? Ketika semua orang itu yakin akan adanya Tuhan, dan ketika semua orang itu takut sama Tuhan. Tapi ketika orang itu masih berani untuk mengambil yang bukan haknya, itu sama aja dia itu berani untuk berani untuk melawan sama Tuhan. Deep word sih, dalam banget sih kata-kata lu. Memang kalau gua nggak mau pakai kata-kata lu, bro, karena itu udah cukup dalam ya. Kata-kata brother Agan Ojoy itu sudah cukup dalam. Kalau gua cuman kepikiran mindset, bro. Saat mindset kita sudah bisa untuk melihat bahwa pusat dunia itu bukan kita saja, artinya ada saudara-saudara kita yang lain yang lebih susah. Kita akan menumbuhkan empati. Nah, di saat kita semua sudah belajar empati itu ada, maka gue percaya korupsi itu akan berkurang. Gue nggak bisa bilang langsung nol ya, bro. Menurut gue itu. Dan kita juga berharap orang-orang pintar yang ada di negara kita ini terus beradaptasi dan memperbaiki hukum-hukumnya supaya jangan ada celah, bro. Betul. Oke, itu aja mungkin pembahasan kita kali ini. Cukup berat dan sensitif ya, teman-teman ya. Seperti ini gua agak ngeri sih, Mas. Agak ngeri nih. Ini jangan banyak yang komen negatif nanti nih gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Suara hati, bro, suara hati. Kita dari channel Top Production bertanya bukan untuk dijawab, bro. Ya nggak sih? Menjawab bukan untuk mencari pembenaran. Ya nggak? Hitam atau putih terserah teman-teman untuk dengerin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan konten kita, jangan lupa please subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Thank you. Bye-bye.